Ini ya. Langsung. Ini. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya, hidayahnya kepada kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pada zuhur ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian zuhur kita, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang tarhib Ramadan, motivasi menyambut gembira datangnya bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Ramadan sudah di depan mata kita. Ramadan tinggal nunggu hari saja, beberapa hari ke depan kita berjumpa dengan satu bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah dan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Hari ini kita ada di tanggal 23 Sya'ban. Insyaallah kalau Sya'ban 29 hari, berarti kita 6 hari lagi insyaallah bertemu dengan bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari tanda keimanan, bukti keimanan kalau kita mengaku beriman kepada Allah adalah kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ibarat tamu istimewa, tamu spesial, tamu yang ditunggu-tunggu. Pasti kita menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan jamuan terbaik. Begitu tamu sudah datang, maka kita begitu bergembira, begitu bahagia. Inilah tamu yang mulia, tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh biasa-biasa saja? Ketika datangnya Ramadan kita harus bergembira, kita harus bahagia. Kira-kira kenapa jamaah? Karena banyaknya keutamaan di bulan tersebut. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak karunia kenikmatan. Apa di antara jamaah sekalian? Di antaranya adalah bulan Ramadan kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah peluang kita untuk bisa menjadi ahli syurga, sebab orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam syurga melalui pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita meningkat, agar ketakwaan kita bertambah. Dan Ramadan adalah kesempatan untuk kita bisa sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, Ramadan ini adalah nikmat besar, sesuatu yang teramat istimewa, yang belum tentu
tahun depan kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan yang banyak untuk bertemu dengan bulan Ramadan jamaah sekalian. Ramadan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ya. Bagaimana cara mensyukurinya jamaah? Cara mensyukurinya adalah kita manfaatkan peluang Ramadan untuk kita sebaik-baiknya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengisinya dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa jamaah sekalian? Banyak orang yang ketika datang Ramadan dia biasa-biasa saja, tidak ada amal ketaatan, amal kewajiban dia abaikan, kemaksiatan tetap jalan. Ya, banyak hal-hal yang dia lalaikan, akhirnya dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Ini kan rugi, naudzubillah min dzalik. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya suatu ketika malaikat Jibril datang kepada beliau, kemudian malaikat Jibril berdoa yaitu celaka seseorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia keluar dari bulan tersebut dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Rahima anfun ri'in adraka Ramadan summa kharaja minhu falam yughfar lahu fadakhala an-nar. Qul amin faqultu amin, kata malaikat Jibril, katakan amin, maka aku pun mengatakan amin. Jamaah sekalian, yang berdoa adalah malaikat Jibril, pimpinan para malaikat. Yang mengamini adalah Nabi Muhammad SAW, pimpinan para nabi dan rasul. Kalau yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini Rasulullah SAW, kira-kira dikabulkan nggak Pak? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, jangan sampai Ramadan ini berlalu tidak membekas apa-apa. Ya. Maka kalau seseorang masuk bulan Ramadan, dia seperti hari-hari biasa, tidak ada sesuatu perubahan, tidak ada satu yang dia lakukan, maka sungguh keterlaluan orang yang seperti ini. Kesempatan yang sangat emas disia-siakan. Jamaah sekalian, para ulama terdahulu, para ulama salaf, ya, orang-orang soleh terdahulu, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat menyambut bulan suci Ramadan. Mereka begitu rindu dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan usaha mereka sangat maksimal jemaah sekalian. Apa usahanya? Mereka para salaf berdoa 6 bulan hanya untuk ingin ketemu dengan Ramadan. Setelah ketemu Ramadan, di bulan Ramadan berdoa sama Allah agar diterima amalannya, bahkan dilanjutkan sampai 6 bulan. Ya. Dari Ramadan sampai 5 bulan berikutnya, 6 bulan. Jadi 6 bulan berdoa agar bertemu dengan Ramadan, kemudian 6 bulan berikutnya agar apa jamaah sekalian? Agar diterima amalannya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan qala ba'du salaf, sebagian para salaf mengatakan kanu yad'una Allah taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 ashhurin. Mereka berdoa selama 6 bulan ayyataqabbala minhum, agar dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian wa yad'una Allah 6 ashhurin ayyataqabbala minhum. Ya. Mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan, ayyuballihum. Kemudian 6 bulan berikutnya berdoa agar diterima amal mereka di bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, ini adalah bukti keseriusan mereka para salaf menyambut bulan Ramadan. Ini bukti usaha maksimal mereka, doa yang maksimal mereka. Sebab 6 bulan berdoa agar dipertemukan Ramadan, 6 bulan berikutnya berdoa agar diterima amalannya selama Ramadan. Maka pertanyaannya adalah jamaah sekalian, bagaimana dengan kita?
Apakah kita sudah melakukan persiapan yang maksimal? Apakah kita sudah berdoa kepada Allah agar bertemu dengan Ramadan? Apakah kita sudah menyiapkan bekal ilmu tentang fikih Ramadan? Apakah kita sudah melakukan amal-amal ketaatan yang akan kita lakukan, pembiasaan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan? Bagaimana Al-Quran kita, apakah sudah kita baca lagi? Bagaimana puasa sunnah kita, apakah kita jalankan? Bagaimana sholat wajib kita, apakah sudah diperhatikan berjamaah, sholat sunnahnya, sedekahnya, tilawahnya? Ini persiapan untuk kita semuanya jamaah sekalian. Kalau dari sekarang kita persiapan melakukan kebiasaan yang baik, ya, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan hati kita, membersihkan hati kita, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang siap untuk bertemu dengan Ramadan. Jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bergembira, berbahagia dengan datangnya Ramadan? Maka jemaah sekalian, kita mendapati banyak sekali, ya, keutamaan di bulan Ramadan. Kita mendapatkan banyak sekali keberkahan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah satu bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya berkah maksudnya adalah khairun katsir. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak, yang berlimpah. Maka betapa kita mendapati Ramadan memiliki sekian banyak kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, kapan lagi kita mendapati seluruh kaum muslimin di dunia berpuasa serentak semuanya? Kapan lagi kita mendapati kaum muslimin di malam hari setelah salat Isya semuanya salat tarawih? Kapan lagi kita mendapati kaum muslimin berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran? Pagi hari mereka membaca Quran, siang, sore, bahkan malam kita dapati kaum muslimin melantunkan ayat-ayat Al-Quran di masjid-masjid. Masya Allah, suasana yang sangat nikmat, yang sangat syahdu, ya. Kapan lagi kita mendapati kaum muslimin berlomba-lomba bersedekah kalau bukan di bulan Ramadan? Maka bulan Ramadan adalah bulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat nikmat dan lezat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita melatih menjauhkan dunia dari hati kita. Karena dunia memang harusnya bukan di hati tapi di tangan kita agar mudah dilepaskan, ya. Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih bagaimana akhirat sedekat-dekatnya dengan hati kita. Bulan Ramadan adalah madrasatul iman, sekolah keimanan, madrasatul taqwa, sekolah ketakwaan, agar bagaimana iman kita tumbuh, ya, naik, bertambah, dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah sebagaimana yang Allah nyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita semakin dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Bahkan di puncaknya jemaah sekalian ada satu ibadah namanya apa? I'tikaf. Kalau i'tikaf, maka kita melupakan dunia. Anak istri kita ditinggal sementara, ya kan? Pekerjaan kita tinggal sementara. Kita fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala dosa, menangisi dosa, lalu memohon hidayah taufik kepada Allah agar nanti ketika keluar dari Ramadan jangan lagi terfitnah dengan kehidupan dunia, ya. Jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang banyak sekali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in.
Jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu setiap datang Ramadan selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada para sahabatnya agar menyambut gembira bulan Ramadan, agar memaksimalkan bulan Ramadan karena banyak sekian keberkahan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Disebut apa sama Rasul jamaah? Syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah. Jadi ini adalah istilah yang lebih tepat. Bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya. Di bulan tersebut penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan tersebut kaum muslimin berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti keberkahannya jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iftaradallahu alaikum siyamahu." Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut. Ini yang pertama, bukti keberkahan Ramadan adanya ibadah puasa. Yang kedua adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada bulan tersebut pintu-pintu surga. Kemudian yang ketiga apa? Wa tuhlaku fihi abwabun niran. Dan ditutup pada bulan tersebut pintu-pintu neraka. Yang keempat adalah wasuffidatis syayatin. Ya, wa tughallu fihi syayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan diikat. Yang kelima adalah fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Maka siapa yang diharamkan untuk mendapatkan malam tersebut, maka dia telah diharamkan. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah sebagai alasan untuk kaum muslimin bergembira dengan bulan Ramadan. Sebagai alasan kaum muslimin untuk menyambut gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW bergembira, bagaimana kita tidak bergembira jamaah? Ya kan? Para sahabat begitu bergembira, bagaimana kita tidak bergembira? Para salafus saleh mereka begitu gembira dengan datangnya Ramadan, bagaimana kita tidak bergembira? Kapan lagi kita akan diampuni oleh Allah dengan pengampunan yang berlimpah kalau bukan di bulan Ramadan? Ibadah puasa jemaah sekalian, kalau kita lakukan dengan penuh iman, mengharap pahala, itu jaminannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tarawih jaminannya juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita bisa menjemput ampunan dengan sedekat-dekatnya kalau bukan di bulan Ramadan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dua hal, yaitu apa? Imanan wa ihtisaban, karena iman, mengimani wajibnya puasa, bukan karena enggak enak dengan tetangga, bukan karena enggak enak dengan mertua, enggak enak dengan teman, bukan karena rutinitas Ramadan, tetapi atas dasar iman yang menancap di dada kita. Ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan, iman. Yang kedua adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, jaminannya adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Masyaallah. Demikian juga salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang salat tarawih menghidupkan malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Ibadallah, maka bagaimana tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan sementara kebaikan begitu banyak, begitu berlimpah. Yang pertama tadi disebutkan apa? Ibadah puasa. Padahal puasa kan lapar Pak ya. Lapar, dahaga, lemas, mungkin letih, ya kan? Tetapi dengan kita bergembira karena banyaknya limpahan keberkahan, limpahan pahala, maka dahaganya kita, ya, kemudian laparnya kita menjadi ringan, ya.
Di antara faidah puasa yang pertama, puasa jadi sehat, ya, di badan sehat. Yang kedua, puasa ini adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Maka kita bersemangat karena dosa kita mau diampuni nih sama Allah. Ya. Kemudian dengan puasa maka apa? Amalan yang menyertai pada puasa tersebut dilipat gandakan sama Allah. Lagi puasa baca Quran, Masya Allah, pahalanya dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Kalau di luar Ramadan hanya 10 kebaikan 1 huruf, di Ramadan dilipatkan sekian banyak, bisa 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih, ya. Sedekahnya orang yang puasa dilipat gandakan, ya. Tilawahnya, salat sunnahnya, ya, zikirnya, semuanya dilipat gandakan pahala. Kemudian jamaah sekalian, orang yang puasa maka akan melatih kesabaran, ya. Kenapa? Karena kata Nabi, fa in syatamahu aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim atau inni shaim. Kalau ada orang yang mencacinya ataupun mengajaknya berkelahi, katakan saya sedang puasa, inni shaim, inni shaim. Jadi sabar, ya. Maaf, lagi puasa, ya. Saya enggak akan meladeni perkataan Anda, ya. Saya lagi puasa, begitu. Lalu pergi tinggalkan, ya. Jadi melatih kesabaran. Puasa juga apa? Melatih kepekaan hati, melembutkan hati. Kenapa? Karena kita merasakan lapar sebagaimana orang-orang fuqara, orang-orang fakir miskin lapar. Sehingga hati kita menjadi lembut, menjadi lebih peka, menjadi peduli dengan du'afa. Dan kemudian puasa ini akan membentuk pribadi yang saleh, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Ramadan, sudah dididik dengan Ramadan, maka keluar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini keberkahan Ramadan jemaah sekalian, ibadah puasa. Dan orang yang berpuasa, Masya Allah, ya, kata Nabi ada 2 kegembiraan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan nih dengan sebab puasa kita besok di Ramadan, Allah izinkan kita bisa berjumpa dengan Allah, bisa melihat wajahnya yang maha indah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika berbuka, Masya Allah, betapa bahagianya kita, ya. Es teh yang tadinya biasa-biasa, sekarang mungkin es teh biasa, ya. Tapi nanti ketika berbuka puasa menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Masya Allah. Berbuka dengan kurma terasa sangat nikmat, ya. Semua menu menjadi sangat istimewa. Ini kebahagiaan bagi yang puasa. Kemudian di antara keberkahan Ramadan jemaah sekalian yang kedua tadi disebutkan kata Nabi adalah wa tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Secara hakikat benar-benar dibuka. Ada berapa jemaah pintu surga? Ada yang tahu? Ada 8, ya. Pintu surga ada 8 sebagaimana kata Nabi SAW, inna fil jannati, ya, samaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu, ya. Minha baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di antaranya ada 1 pintu yang disebut dengan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam pintu ar-rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka pintu surga itu yang 8 dibuka semuanya, ya. Ini juga sebagai simbol bahwasanya rahmat Allah dibuka lebar-lebar, pengampunan Allah, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu-nunggu siapa yang bertaubat kepadanya di bulan Ramadan, Allah akan terima, ya. Karena dibuka lebar-lebar, ya, pintu-pintu surga, dibuka lebar-lebar pintu rahmatnya, ibadallah. Kemudian bukti keberkahan Ramadan yang kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan adalah ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan neraka, pintu neraka jumlahnya ada 7, ya. Ada 7 pintu neraka, semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak 1 Ramadan sampai selesai, ditutup, benar-benar ditutup 7 pintu neraka, ya.
dan Allah Subhanahu wa taala menutup celah-celah untuk berbuat dosa. Pintu-pintu maksiat menjadi sedikit, orang berbuat buruk menjadi sedikit. Kenapa? Mereka yang benar-benar hidup hatinya pikir-pikir mau bikin dosa. Kenapa? Dosanya akan dilipat gandakan kalau dilakukan di bulan Ramadan, sehingga keburukan menjadi sedikit, kemaksiatan menjadi sedikit, ya. Maka ini adalah keberkahan Ramadan, jemaah sekalian. Kemudian yang keempat, jemaah, yang keempat di antara keberkahan Ramadan adalah wadhuhallu fihi syayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan. Ya, jadi pada bulan tersebut syaitan dibelenggu, diikat, ya. Sebagian para ulama menyebutkan ada hadis lain yang mengatakan, yaitu ya, wa sufidat murdatul jin, dan diikat pemimpin-pemimpin ataupun pemuka-pemuka pembesarnya, ya, gembong-gembongnya dari jin-jin yang jahat, ya. Ini mereka benar-benar diikat bisalasil dengan rantai yang kita tidak tahu rantainya seperti apa, tapi mereka diikat, jemaah sekalian. Dengan mereka diikat, tentunya kesempatan kita untuk melakukan ketaatan lebih mudah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyedikitkan keburukan di muka bumi ini dengan datangnya bulan Ramadan, ya. Mungkin kalau setan manusia masih berkeliaran, ya, tapi kalau setan dari kalangan jin, pembesar-pembesarnya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dihabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bergembira, kapan lagi, Pak, ya, ada kesempatan setan tidak bisa leluasa karena diikat, kapan lagi kalau bukan di Ramadan. Maka Ramadan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, ya. Kemudian jemaah sekalian, yang kelima adalah adanya satu malam yang sangat istimewa, ya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Lailatun khairun min alfi syahrin. Masya Allah, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung jamaah, 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita beribadah di malam tersebut seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, ya. Kapan lagi ada peluang yang sedemikian besar, ya, kalau bukan di bulan Ramadan. Kita salat tarawih di malam tersebut seperti tarawih selama 83 tahun 4 bulan. Kita baca Al-Quran di malam tersebut seperti baca Quran selama 83 tahun 4 bulan. Kita i'tikaf di malam itu seperti i'tikaf selama 83 tahun 4 bulan. Kita bersedekah di malam tersebut seperti sedekah selama 83 tahun 4 bulan, dan sekian banyak kebaikan yang lain, jamaah sekalian. Maka ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan jemaah sekalian, kalau kita beribadah di 10 hari terakhir secara maksimal, pasti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tarawihnya nggak pernah absen di malam 10 hari terakhir, tilawah Al-Qur'annya dan seterusnya. Maka kita pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jemaah sekalian, Syekhul Islam abad ini, yaitu Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, mengomentari hadis ini. Kata beliau adalah, hadzal hadisu bisyaratun li'ibadillahi ta'ala. Hadis ini yang telah disebutkan tadi adalah kabar gembira bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu li'ibadillahi salihin, untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Biqudumi syahri Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan.
Kenapa ini menjadi hadis kabar gembira jamaah? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara as-sahabata radhiyallahu anhum biqudumihi, karena beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Walaysa hadza ikhbaran mujarradan, dan ini bukan sekedar kabar semata. Bismillah. Bismillah. Bal ma'nahu bisyaratuhum bimausimin azim, bahkan maknanya ini adalah kabar gembira bagi para sahabat dengan adanya musim yang agung, musim yang besar, yaitu musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim kaum muslimin baca Al-Qur'an, maka bulan Ramadan disebut dengan apa? Syahrul Qur'an. Musim ketika Allah mengampuni hamba-hambanya, maka disebut dengan Syahrul Maghfirah. Musim Allah melimpahkan rahmatnya yang sangat besar, yang sangat luas, Syahrul Rahmah. Musim ketaatan, Syahrul Ta'ah. Dan musim berbagai macam kebaikan ada di bulan tersebut disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah jamaah sekalian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kita harus menyambut gembira datangnya bulan Ramadan. Tentunya bukan sekedar gembira, ya, tetapi diiringi dengan persiapan-persiapan, ya. Dengan sebaik-baiknya, dengan kita bersungguh-sungguh dari sekarang membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dengan pertaubatan, memperbanyak istighfar. Kemudian memperbanyak doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian yaitu semangat mempelajari fikih Ramadan, fikih puasa, fikih ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kita berusaha membiasakan diri dari sekarang, ya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengiringi bulan Ramadan dari amal-amal ketaatan. Kita biasakan, ya, dari apa? Salat sunnahnya, salat jamaahnya, tilawah Al-Qur'annya dari sekarang, ya. Dibuka kembali Al-Qur'annya, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu sampai Ramadan kita siap untuk berpuasa, siap tarawih, siap tilawah, siap sedekah, siap zikir, siap doa, siap, ya, iktikaf, ya. Walaupun ya sehari, 2 hari, 3 hari, ya, syukur-syukur bisa 10 hari, ya. Tetapi kalau karyawan kayaknya susah, ya. Ya minimal kita ada momen untuk bisa itikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, "Kaifa la yubashshirul mu'min bi fathi abwabil jinan?" Bagaimana mungkin kaum mukminin, orang-orang yang beriman, tidak bergembira dengan bulan Ramadan sementara di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga? Kaifa la yubashshiru al-mudhnib bihalqi abwabin niran? Bagaimana tidak bergembira orang-orang yang berdosa, mereka, ya, bagi mereka pintu-pintu neraka ditutup dan bagi mereka dibuka pintu rahmat Allah seluas-luasnya. Ditunggu pertobatan mereka. Kalau mereka mau bertobat diterima sama Allah. Bagaimana tidak bergembira jemaah sekalian? Taubat di bulan tersebut tentunya dengan taubat nasuha, ya, yaitu apa? Mengakui perbuatan dosanya, menyesali perbuatan dosanya, dan berusaha berjanji untuk meninggalkan dosa tersebut, untuk tidak dia ulangi. Dan dia muncul dari hatinya memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, maka pasti diterima taubatnya. Kemudian kata beliau, kaifa la yubashshirul aqil biwaqtin yughallu fihi syayatin? Bagaimana tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan bagi orang yang berakal sementara di bulan Ramadan dibelenggu syaitan-syaitan, ya. Min aina yushbihu hadha zaman zamanun? Kapan lagi ada waktu yang serupa dengan ini? Enggak ada, ya.
waktu yang sedemikian berkah terjadi hanya di bulan Ramadan jamaah sekalian. Maka sudah selayaknya dan semestinya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mari kita sambut dengan penuh kerinduan, dengan penuh kegembiraan. Kita sambut dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan bulan tersebut. Yang pertama terkait dengan kewajiban kita kepada Allah taala, yang kedua terkait dengan kesunahannya, dan yang ketiga terkait dengan hal-hal yang diharamkan. Adapun yang sifatnya mubah seperti bekerja, maka itu tidak perlu kita bahas karena mubah. Puasa, kerja boleh, ya. Perkara yang makruh maka sudah selayaknya kita tinggalkan. Yang haram saja kita tinggalkan kan jemaah sekalian. Yang haram saja kita tinggalkan. Tentu yang makruh lebih layak untuk kita tinggalkan. Seperti apa? Senang mencicipi makanan, ya. Oh lagi masak ya, cicip-cicip ya. Ini sesuatu yang makruh, maka kita tinggalkan. Yang haram saja ditinggalkan. Bahkan yang mubah, makan minum ditinggalkan, ya. Maka jemaah sekalian, kita perhatikan 3 perkara tersebut. Yang pertama adalah yang wajibnya. Apa itu? Yang wajibnya adalah puasa dan sholat. Kita harus berusaha puasa selagi masih sehat. Harus berpuasa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah. Jangan sampai tidak puasa, ya. Karena kaum muslimin banyak nih Ramadan nggak puasa. Kita jalan-jalan ke Tanah Abang, ya, banyak pedagang nggak puasa, ya. Mungkin mereka nggak tahu kewajiban puasa, atau mungkin mereka meremehkan ibadah puasa. Faliyadzubillah. Yang kedua sholat, ya, kewajiban sholat jangan sampai kita tinggalkan, berjamaah bagi yang laki-laki, ya. Karena percuma orang puasa tapi nggak sholat, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Ya, dia melakukan suatu kewajiban meninggalkan kewajiban yang lain. Maka ibadah puasa, ibadah sholat ini suatu yang wajib yang harus kita perhatikan, kita maksimalkan. Tentunya puasa kita adalah puasa yang sungguh-sungguh, puasa yang sebenarnya, bukan sekedar apa? Puasa perut, ya. Puasa kemaluan, bukan. Karena kata Nabi, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, bagian puasanya hanya apa? Lapar dahaga. Kenapa? Lagi puasa tetap marah-marah, puasa tetap menggunjing, menghibah, namimah, dan seterusnya, ya. Maka kewajiban kita ini hendaklah kita perhatikan. Puasa yang sesungguhnya, puasa bukan hanya perut, bukan hanya kemaluan, tapi puasa mata, puasa telinga, puasa anggota, puasa tangan, puasa kaki, dan puasa hati, ya. Kemudian kesunahannya jemaah sekalian, kesunahan yang menyertai puasa hendaknya jangan sampai absen. Salat tarawih terus kita lakukan setiap malam, ya, dengan penuh semangat salat berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai ditulis baginya seperti salat semalam suntuk. Masya Allah. Salat 11 rakaat bareng imam sampai selesai, ya, tidak terpotong di tengah jalan, maka ditulis seperti salat semalam suntuk. Maka salat tarawih jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian tilawah Al-Qur'annya minimal lah kalau bisa sebulan khatam 1 kali. Berarti apa? One day one juz, ya. Yaitu minimalnya. Kemudian bagaimana sedekah kita di bulan Ramadan, zikir dan doa kita, kebaikan-kebaikan kita, ya, kita lakukan di bulan Ramadan, amal-amal soleh, ya, kita perbanyak. Dan yang terakhir, hal-hal yang haram kita tinggalkan. Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Makan minum di luar Ramadan tadinya boleh, di Ramadan di siang hari jadi nggak boleh. Yang halal saja nggak boleh, apalagi yang haram. Karena itu jamaah sekalian, hendaklah kita benar-benar menjalani puasa tersebut dengan puasa sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kekuatan jasmani dan rohani kita untuk bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini. Kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, ya, bagi kita. Karena belum tentu tahun yang akan datang kita ketemu lagi kan. Mari kita jadikan Ramadan itu Ramadan yang terbaik.
dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dan bisa mengisinya dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Ini jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba antum. Anda nggak tahu, coba. Share kan itu. Nah ini share kali ini. Oh bukan. Mana caranya? Kenapa nggak bisa di stop? Jangan kembali. Pak akhiri. Ya akhiri ya.